Kita tidak menginginkan perang, Pak. Kita ingin hidup ini normal. Kita tidak ingin perang. Sungguh demi Allah, kita tidak suka perang. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Jumlah orang Arab yang tersisa hidup sudah sedikit, kata Rasulullah. Dan jumlah manusia di muka bumi juga sangat merosot tajam, menjadi sangat sedikit. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rasulullah bersabda, perbandingan lelaki dengan kaum wanita di fase kelima sudah 1 berbanding 50. 1 laki-laki, 50 kaum wanita. Timbul pertanyaan, pada kemana manusia di fase kelima? Ternyata kaum muslimin, manusia di fase keempat, penghujung-ujung terakhir, menjelang Dajjal keluar, sudah banyak yang terbunuh, meninggal dunia. Dalam penyebab-penyebab besarnya adalah perang demi perang, perang demi perang, perang demi perang. Juga menghadapi banyaknya perampokan, pembantaian. Kita lihat saja sekarang ini di Arab, perang tidak putus-putus. Kegaduhan, pembunuhan, pembantaian di muka bumi pada hari ini semakin marak. Kemudian Indonesia dan juga seluruh dunia dalam 1-2 tahun ini akan diisi dengan peperangan yang tidak bisa dielakkan. Kita sekarang hidup di zaman perang. Fase keempat, di penghujung terakhirnya adalah fase perang. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang hidup pada masa itu akan menyaksikan banyaknya kematian. Dan faktor yang membanyakkan kematian itu adalah perang. Baik, jika demikian adanya, di fase kelima berbandingan laki-laki dan wanita 1 berbanding 50, 1 laki-laki 50 wanita, padahal fase kelima sudah dekat lagi waktunya. Pertanda apa? Semua kita yang laki-laki tidak lama lagi akan Allah pindahkan dari alam kehidupan dunia ini. Biasanya dalam perang-perang yang banyak meninggal wanita atau laki-laki? Laki-laki. Yang banyak terlibat dalam peperangan adalah laki-laki. Kita tidak menginginkan perang, Pak. Kita ingin hidup ini normal. Kita tidak ingin perang. Sungguh demi Allah, kita tidak suka perang. Apa enaknya perang? Rumah-rumah kita hancur atau kita tinggalkan lalu dirampas orang. Kita tidak memiliki tempat tinggal, mungkin kita eksodus ke hutan, kita lari menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa dan keluarga. Sawah ladang tidak bisa kita urus, pekerjaan tidak bisa kita teruskan, kantor-kantor kita tinggalkan, harta kekayaan tidak dapat dibawa, atau mungkin rumah kita dihancurkan, masjid kita dihancurkan, nyawa bergeletak, bergelimpangan di mana-mana. Apa enaknya perang? Enggak ada enaknya. Tapi Allah takdirkan, sekali lagi, kita hidup di akhir zaman, di mana kita harus menyaksikan banyaknya peperangan demi peperangan. Baik, dalam peperangan itu kita bicara tentang hakikat kematian. Pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa mesti merasakan mati. Yang kedua, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu sudah datang, semenit pun tidak bisa ditunda, sebagaimana kematian juga semenit pun tidak bisa dipercepat. Berarti seluruh kita akan merasakannya pada waktunya. Dan itu yang ketiga, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, siapa meninggalnya kapan dan di mana, dalam keadaan bagaimana, sudah tercatat di Lauh Mahfuz.
Lauh Mahfuz adalah lembaran catatan yang maha lengkap, yang Allah jadikan sebelum Allah menciptakan langit, bumi, malaikat, semua apapun yang ada di alam semesta. Belum lagi Allah ciptakan, Allah sudah menciptakan Lauhul Mahfuz. Di sana ditulis oleh Allah seluruh apa yang akan ada di alam semesta ini sampai hari kiamat, sampai siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, tertulis di sana. Jadwal kematian kita sangat misterius, sangat gaib, kita tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan di mana kita meninggal, dalam keadaan lagi ngapain atau sedang apa kita, tertulis di sana. Dia yang pasti akan datang tepat pada waktunya. Kematian tidak harus menunggu tua terlebih dahulu, tidak harus menunggu sakit yang tidak bisa disembuhkan terlebih dahulu, tidak menunggu adanya kejadian besar terlebih dahulu seperti gempa bumi, tsunami, bencana alam ini itu. Tidak. Dia datang baghtatan, secara tiba-tiba saja. Ini hakikat kematian yang ketiga. Saya contohkan, dan ini pernah saya sampaikan di YouTube juga. Guru saya di Padang Panjang, sebuah kota di Sumatera Barat, lepas memberikan khutbah Idul Adha, dia pulang, orang semua pulang, acara sebentar di rumah. Kemudian saat beliau menghidupkan motornya mau berangkat, tiba-tiba kepalanya pusing, langsung dia matikan motornya, dia masuk lagi ke dalam rumah, dia tersandar di dinding rumahnya seperti ini, meninggal langsung seperti itu. Tiba-tiba sekali, baghtatan, secara tiba-tiba. Teman saya di Bukit Tinggi, salah satu kota yang terkenal di Indonesia adalah kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Dia da'i, dia adalah seorang mubaligh kondang, diundang ke provinsi Jambi memberikan tabligh akbar di Kamis malam Jumat. Berapi-api ceramahnya. Besoknya hari Jumat beliau diminta mengisi khutbah. Beliau naik ke atas mimbar seperti biasa, tidak ada ciri-ciri tanda-tanda bahwa beliau akan meninggal. Beliau khutbah dengan penuh semangat. Tiba-tiba gelbek, jatuh langsung dari tempat dia sedang berdiri khutbah, meninggal di sana. Subhanallah, baghtatan. Seorang pemilik rumah makan terkenal di kota kami, kota Payakumbuh, namanya Rumah Makan Minang Asli, baru saja mengantarkan orang ke pusara di waktu asar. Pulangnya kepalanya pusing. Sampai di rumah tak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Gantian beliau yang diantarkan orang untuk dikuburkan. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masih di selayang atas Padang Panjang, di masjid diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapak dan orang tua kita, Datuk ini bin ini, pagi tadi di usia sekian. Kepada kaum muslimin dipanggil dan dihimbau, marilah sholat zuhur nanti kita berbondong-bondong menuju ke masjid untuk menyolatkan orang tua kita yang telah meninggal dunia ini dan lalu mengantarkannya ke tempat istirahat terakhirnya. Diulangi kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, zuhurnya orang ramai di masjid. Selepas sholat zuhur, satu keranda jemaah dibawa masuk ke dalam masjid. Tak lama kemudian satu keranda yang lain juga nyusul. Orang-orang pada heran, bukankah yang diumumkan cuma satu orang yang meninggal? Lah yang kedua ini siapa? Ada yang bisa menjawab, yang pertama adalah datuk yang tadi diumumkan, dan keranda yang kedua adalah yang mengumumkan. La haula wala quwata illa billah. Misteri sangat kematian itu.
Tapi khusus untuk kita yang hidup di akhir zaman, sekali lagi saya katakan, kematian yang paling banyak merenggut nyawa manusia yang hidup di bumi ini adalah melalui perang, melalui pintu perang. Dan ini sudah sangat dekat kaum muslimin. Kalau Bapak mau menyimak kajian saya di YouTube, saya sudah paparkan Indonesia di ujung tanduk revolusi komunis. (2018) Indonesia sudah penuh dengan kecamuk peperangan dan pertempuran. Angka kematian sangat tajam, dan ini tidak bisa dielakkan kaum muslimin. Di samping memang nubuat akhir zamannya, kita sudah di akhir zaman, dan faktor terbesar kematian nanti adalah perang. Ditambah lagi dengan bencana alam demi bencana alam yang semakin dahsyat, yang banyak merenggut nyawa. Wahai hamba-hamba Allah, ketika kami sebutkan tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman, maka perkara terbesar yang ingin kami sebutkan itu adalah banyaknya kematian yang akan memindahkan kita dari alam kehidupan dunia ini kepada alam kehidupan akhirat. Hakikat kematian yang keempat, kematian itu adalah intiqalul arwah min alamid dunya ila alamil barzakh. Hakikat kematian yang keempat itu berpindahnya roh manusia yang hidup dari alam dunia ini kepada alam barzakh. Apa yang disebut dengan alam barzakh? Barzakh itu bahasa Arab. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Jika mereka sudah meninggal, maka roh mereka memasuki suatu dinding maha gaib yang maha kokoh. Ila yaumi yub'atsun. Dinding ini sampai hari kiamat tidak bisa ditembus. Jadi orang yang rohnya sudah meninggalkan kehidupan dunia, pindah ke alam satunya lagi melalui satu dinding gaib yang maha kokoh. Dinding gaib yang maha kokoh ini disebut dengan barzakh. Ya. Apabila dia sudah meninggal dunia, jangan pernah mimpi dan jangan pernah terima adanya keyakinan orang yang sudah mati bisa dipanggil rohnya. Itu bohong. Tidak ada dalam akidah Islam diajarkan, baik di 4 mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membenarkan roh yang sudah meninggal itu bisa datang kembali melakukan penampakan. Tidak ada. Akidah Islam itu tidak ada. Sebagaimana roh orang yang sudah mati, apakah dia roh para wali-wali, apakah dia roh para penjahat? Lalu kalau para wali-wali bisa datang melihat umatnya, kaumnya, atau roh para nabi bisa datang melihat umatnya, tidak benar. Sebagaimana juga dibantah oleh Imam Syafi'i sendiri, sejahat-jahat manusia dia tidak akan bisa kembali ke dunia karena alam akhirat tidak menerimanya. Terjadilah roh gentayangan, roh penasaran, roh balas dendam, roh ini segala macamnya tidak benar. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Mu'minun Allah menyatakan kita berpindah dari alam dunia ini kepada alam yang dibatasi oleh barzakh, dinding gaib yang maha kokoh. Tidak ada lagi komunikasi antara makhluk hidup dengan makhluk yang sudah meninggal dunia. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu yang menampakkan diri di sana sini itu siapa? Mereka, kata Rasulullah, adalah para qarin dari bangsa jin yang saat kita hidup dia yang mendampingi kita. Dia tahu ciri khas kita, masa lalu kita, rahasia-rahasia kita. Nah, ketika kita meninggal, untuk menyesatkan orang yang masih hidup, dia pura-pura menjelma menjadi kita yang pernah hidup dulu. Lalu dia dengan suara khas kita, dengan rahasia kita yang dia sudah tahu, dia bercerita sehingga orang-orang yang hidup yakin ini adalah kita yang dulu sudah mati, menampakkan diri kembali. Tidak, mereka adalah qarin, yaitu bangsa jin, setan-setan dari bangsa jin yang mendampingi selama kita hidup untuk menyesatkan manusia banyak. Maka sekali lagi saya katakan, tidak ada orang yang mati itu hidup kembali, itu enggak ada.
Yang mati hidup kembali itu cuma nanti di akhirat, di padang mahsyar. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi perpindahan ruh dari alam dunia kepada alam barzakh. Setelah itu orang yang meninggal dunia punya ratapan. Ratapan seluruh orang yang meninggal dunia cuma dua yang dimintanya. Apa itu? Yang pertama, Rabbirji'uni a'malu salihan fima taraktu kalla innaha qailun huwa qailuha. Ya Rabb, kembalikan hamba ke dunia. Setelah dia melihat bagaimana nasibnya yang minim amal, dosanya banyak, dia telah banyak menyanyiakan kehidupannya di dunia, tidak diisinya dengan kepadatan amal. Dia meratap menyesal, kembalikan hamba sebentar saja ya Allah. Hamba ingin perbaiki diri, hamba ingin perbanyak amal, hamba ingin salat, hamba ingin puasa. Tapi Allah berfirman, tidak ada peluang lagi. Aku tidak akan merubah kalimatku yang telah aku putuskan. Siapa yang mati tidak akan pernah bisa kembali. Kemudian hakikat yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang diratapi oleh setiap orang yang mati adalah, izinkan hamba mensedekahkan seluruh harta hamba ya Allah. Rata-rata kita hidup yang paling membuat kita semangat untuk terus bertahan hidup apa? Nyari fulus nggak? Yang menghabiskan sebagian besar umur dan waktu kita nyari fulus nggak? Iya. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, kalau perlu lembur malam, tidak peduli hari hujan panas, tidak peduli, pokoknya cari duit, cari duit, cari duit, cari fulus, cari fulus, cari fulus. Kalau yang masuk melalui pintu pegawai negeri, nah bagaimana memproses naiknya jabatan kita, naik jabatan kita. Di balik naik jabatan itu yang diinginkan adalah gaji nambah, peluang untuk dapat rezeki jadi semakin luas. Fulus, fulus, fulus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah habiskan banyak waktumu dalam memperbanyak harta, memperbanyak duit. Dari nggak punya tanah, gimana bisa beli tanah? Dari sudah punya tanah, gimana bisa buat rumah? Dari sudah punya rumah, bagaimana memperluas rumah, meningkatkan rumah, bagaimana menambah lagi rumah yang lain, terus tambah usahanya, tambah bisnisnya, tambah jumlah rekeningnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Padahal kamu pasti akan berakhir dengan kematian. Kamu pasti akan tinggal dalam perut bumi. Tanah 1 kali 2 meter, hanya itu yang akan kita perlukan, Pak. Makanya orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang menghabiskan banyak umurnya untuk mencari harta, lalu harta sudah dikumpulkan, dinikmati oleh orang lain, bukan dia yang menikmatinya. Makanya nanti di alam barzakh meratap dia, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku, fa'atasaddaq, aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin sedekahkan hartaku semua. Karena ternyata kaum muslimin, semua pencariannya dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh bininya, dinikmati oleh suaminya. Kalau bini sudah jadi janda, tak lama kemudian dia nikah dengan laki-laki yang lain. Yang menikmati bininya dan laki-laki yang lain. Yang susah-susah mencari dulu dia yang sekarang berkalang tanah di dalam kubur, ya. Dia yang akan dihisap pada hari kiamat, yang menikmati orang, menjadi ahli waris itu warisan anak-anaknya. Padahal yang dihisap nanti dia pada hari kiamat. Makanya dia ingin diizinkan kembali ke dunia untuk bisa mensedekahkan pencariannya, agar itu yang bisa menyelamatkannya. Ini hakikat, Pak. Selama ini kita habiskan sebagian besar umur kita untuk memburu dunia, memburu dunia, memburu dunia. Menyesal kaum muslimin. Baik hamba-hamba Allah, karena saya mengatakan hanya 15 menit, renungan singkat ini hendaknya dapat Bapak terapkan di dalam, patrikan di dalam hati Bapak. Kesempatan kita masih ada dan peluang hidup kita sangat sedikit lagi, terbatas waktunya.
sangat dekat sekali di mana kita akan berpindah ke alam barzakh. Maka untuk itu jangan sia-siakan waktu. Bisa jadi Bapak jangan sampai berpikir bahwa kita masih berumur panjang. Bisa jadi bulan depan kita sudah tidak di alam dunia ini. Bisa jadi minggu depan kita sudah di alam barzakh. Seperti beberapa kematian mendadak tadi yang saya ceritakan, dan sangat banyak bila ingin saya ceritakan Pak. Dan ini hidup di akhir zaman, kata Rasulullah, salah satu ciri khas akhir zaman nanti adalah banyaknya terjadi kematian-kematian massal, dan itu sifatnya mendadak. Banyaknya peperangan-peperangan yang juga akan memicu kepada kematian yang sangat massal di mana-mana. Bersiap-siaplah menuju kematian. Persiapan yang paling hebat adalah iman yang benar, amal soleh yang mumpuni, yang cukup. Apakah sudah cukup amal soleh kita Pak? Sudah cukup? Amal soleh kita masih kurang atau sudah banyak? Masih kurang. Jika demikian adanya, sementara waktu kita sedikit, yuk berlomba-lomba. Mari berlomba-lomba untuk mengejar kekurangan kita selama ini, menutupi kelalaian kita selama ini.